Halo, hai semuanya, selamat datang di Bacain Dong. Bantu channel ini berkembang dengan like, komen, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Selamat mendengarkan. Kampung Gedong. Dewasa ini, kawasan Kampung Gedong menjadi sebuah kelurahan tengah, termasuk wilayah Kecamatan Kramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur. Sebutan Kampung Gedong bagi kawasan tersebut karena di sana berdiri sebuah gedung peristirahatan tuan tanah, pemilik tanah partikelir Tanjung Os. Gedung beserta halamannya yang sangat luas oleh pemiliknya dahulu diberi nama Groeneveld, yang berarti lapangan hijau, sesuai dengan panorama sekelilingnya yang hijau royo-royo. Dari gedung itu sampai tempat yang sekarang menjadi perempatan Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, terbentang jalan yang dahulu kanan kirinya ditanami pohon asem, menambah keasrian pemandangan sekitarnya. Tuan tanah pertama dari kawasan itu adalah Pieter van de Velde, asal Amersfoort, yang pada pertengahan abad ke-18 berhasil memupuk kekayaan berkat berbagai kedudukannya yang selalu menguntungkan. Setelah peristiwa pemberontakan Cina pada tahun 1740, dia berhasil menguasai tanah-tanah Kapten Ni Hu Kong yang terletak di selatan Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, sebelah timur Sungai Ciliwung. Kemudian ditambah dengan tanah-tanah lainnya yang dibelinya sekitar tahun 1750, maka terbentuklah tanah partikelir Tanjung Os. Di situ ia membangun gedung peristirahatan. Van de Velde meninggal tidak lama setelah gedung tersebut selesai dibangun. Pemilik kedua adalah Adrian Jubels. Setelah ia meninggal pada tahun 1763, tanah Tanjung Os dibeli oleh Jacobus Johannes Kraan yang terkenal dengan seleranya yang tinggi. Pemilik baru itu mendandani gedung peristirahatannya dengan dekorasi berlagam Lodewijk 15, ditambah dengan hiasan-hiasan yang bersuasana Cina. Sampai terbakar pada tahun 1985, sebagian dari ukiran-ukiran penghias gedung itu masih dapat disaksikan. Setelah Kraan meninggal, Tanjung Os dibeli oleh menantunya, Willem Vincent Helvetius van Riemsdyk, putra Gubernur Jenderal Jeremies van Riemsdyk. Sampai pecahnya Perang Dunia Kedua, gedung Groeneveld dikuasai turun-temurun oleh para ahli warisnya, keturunan Vincent Helvetius van Riemsdyk. Willem Vincent Helvetius sendiri sejak muda sudah menduduki jabatan yang menguntungkan. Antara lain, pada usia 17 tahun sudah menjabat sebagai administratur Pulau Onrus, jabatan yang menjadi incaran banyak orang karena konon sangat basah, banyak memberi kesempatan untuk memupuk kekayaan. Kedudukan ayahnya sebagai gubernur jenderal dimanfaatkannya dengan sangat baik, sehingga kekayaannya makin berkembang. Pada tahun 90-an abad ke-18, tanah-tanah miliknya tersebar antara lain di Tanah Abang, Cibinong, Cimanggis, Ciampea, Cibung Bulang, Sadeng, dan dengan sendirinya Tanjung Os atau Tanjung Timur. Tanjung Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat pada waktu dikuasai oleh Daniel Cornelius Helvetius yang berusaha menggalakkan pertanian dan peternakan. Setelah ia meninggal pada tahun 1860, Groeneveld menjadi milik putrinya yang pertama, Dina Cornelia, yang menikah dengan Caling Amen, asal kota Dokkum, Belanda Utara. Amen melanjutkan usaha mertuanya meningkatkan usaha pertanian dan peternakan. Pada pertengahan abad ke-19, di kawasan Tanjung Timur dipelihara lebih dari 6.000 ekor sapi. Produksi susunya sangat terkenal di Batavia. Sampai tahun 1942, Groeneveld turun-temurun dihuni keturunan Van Riemsdyk, dan kawasan itu sampai sekarang disebut Kampung Gedong.
Kampung Jembatan 5 merupakan nama kampung yang sekaligus nama kelurahan yang ada di wilayah Jakarta Barat. Asal-usul nama kampung Jembatan 5 berasal dari adanya 5 jembatan yang ada di daerah tersebut. Jembatan itu adalah jembatan yang ada di Jalan Petak Serani, jembatan yang ada di dekat bioskop Denny, jembatan yang ada di depan Jalan Petukangan, jembatan yang ada di Kampung Masjid, dan jembatan yang ada di Kampung Sawah Gang Guru Mansur. Kelima jembatan itu sekarang sudah tidak ada. Begitu juga dengan sungainya, sudah tidak ada karena sudah ditutup atau diuruk. Kampung Makassar, kawasan yang dahulu termasuk Kampung Makassar, dewasa ini meliputi wilayah Kelurahan Makassar dan sebagian dari wilayah Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Keramat Jati, Kota Madia, Jakarta Timur. Disebut Kampung Makassar karena sejak tahun 1686 dijadikan tempat pemukiman orang-orang Makassar di bawah pimpinan Kapten Daeng Matara. Mereka adalah bekas tawanan perang yang dibawa ke Batavia setelah kerajaan Goa. Di bawah Sultan Hasanuddin tunduk kepada kompeni yang sepenuhnya dibantu oleh kerajaan Bone dan Sopeng. Pada awalnya, mereka di Batavia diperlakukan sebagai budak, kemudian dijadikan pasukan bantuan dan dilibatkan dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh kompeni. Pada tahun 1673, mereka ditempatkan di sebelah utara Amanugraksh yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Baru. Mungkin merasa bukan bidangnya, tanah di Kampung Makassar yang diperuntukkan bagi mereka itu tidak mereka garap sendiri, melainkan disewakan kepada pihak ketiga, akhirnya jatuh ke tangan Frederick Willem Preyer. Salah seorang putri Daeng Matara menjadi istri Pangeran Purbaya dari Banten yang memiliki beberapa rumah dan ternak di Condet yang terletak sebelah barat Kampung Makassar. Perlu dikemukakan bahwa pada tahun 1810 pasukan orang-orang Makassar oleh Dendles secara administratif digabungkan dengan pasukan orang-orang Bugis. Pada awal abad ke-20 menjadi milik keluarga Rawlinson tanggal 5 April, yaitu ketika Entong Gendut memimpin segerombolan orang-orang berkerumun di depan Villa Nova, rumah Lady Rawlinson, pemilik tanah partikelir Cililitan Besar, Kampung Melayu. Kawasan Kampung Melayu merupakan wilayah Kelurahan Kampung Melayu dan sebagian dari wilayah Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Madia, Jakarta Timur. Kawasan tersebut dikenal dengan sebutan demikian karena mulai paruh kedua abad ke-17 dijadikan tempat pemukiman orang-orang Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka, sekarang Malaysia, di bawah pimpinan Kapten Wan Abdul Bagus. Wan Abdul Bagus adalah anak Ence Bagus, kelahiran Patani, Thailand Selatan. Ia terkenal pada zamannya sebagai orang yang cerdas dan piawai dalam melaksanakan tugas, baik administratif maupun di lapangan sebagai perwira. Boleh dikatakan selama hidupnya ia membaktikan diri pada kompeni, dimulai sebagai juru tulis, kemudian menduduki berbagai jabatan seperti juru bahasa, bahkan sebagai duta atau utusan. Sebagai seorang pria, dia sering terlibat dalam peperangan, seperti di Jawa Tengah pada waktu kompeni membantu Mataram menghadapi Pangeran Trunojoyo. Demikian pula pada Perang Banten, ketika kompeni membantu Sultan Haji menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Waktu menghadapi pemberontakan Jonker, Kapten Wan Abdul Bagus terluka cukup parah. Menjelang akhir hayatnya, ia dipercaya oleh kompeni untuk bertindak selaku Riggering Komisaris, semacam duta ke Sumatera Barat. Kapten Wan Abdul Bagus meninggal dunia tahun 1716 ketika usianya genap 90 tahun. Kedudukannya sebagai kapten orang-orang Melayu digantikan oleh putranya yang tidak resmi, Wan Duloh, karena ahli waris tunggalnya, Wan Muhammad, meninggal dunia mendahului ayahnya. Menurut F. Dehan, Ratu Syarifah Fatimah yang kemudian terkenal karena membuat Kesultanan Banten geger adalah janda dari Wan Muhammad.
jadi mantunya Wan Abdul Bagus. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.